Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Selamat menikmati hari karunia Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini dari Amsal pasal 29 ayat 1 sampai ayat 27. Mari kita berdoa. Besar kasih-Mu, besar kesetiaan-Mu ya Tuhan, kami alami dan nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu lah, kami boleh menikmati hari ini. Dan mensyukuri semuanya itu Tuhan, pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu saja. Firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan di pagi hari ini. Roh Kudus kiranya menuntun kami boleh memahami, dan kami boleh merenungkannya, serta melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Amsal pasal 29, ayat 1 sampai ayat 27 berbunyi demikian. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah,
tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur, jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema nasihat untuk hidup lebih baik. Seperti kita ketahui, Amsal adalah bagian kitab dari kitab suci kita ini yang banyak berisi tentang nasihat, ajaran, dan teguran yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Sasaran dari nasihat atau ajaran dalam kitab Amsal bisa kepada pribadi seseorang, namun bisa berlaku secara umum. Bisa kepada orang-orang tertentu, namun juga bisa kepada langsung tertuju kepada oknum yang dimaksudkan. Bacaan kita ini secara umum sangat luas mengungkapkan tentang nasihat yang menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan. Secara umum, ada nasihat diungkapkan terutama dalam hidup lebih baik. Misalnya, diungkapkan tentang bagaimana kehidupan yang lebih baik dalam hubungan satu dengan yang lain, supaya memang diperbaiki. Di ayat 2, ayat 5, ayat 6, di ayat 9, ayat 11, ayat 16, ayat 18 sampai dengan ayat 22, juga ada di ayat 24, ayat 25 dan ayat 27. Nasihat kepada pemerintah juga diungkapkan dalam bacaan ini. Dapat kita lihat di ayat 4, ayat 7, ayat 10, ayat 12, ayat 14, dan ayat 21. Nasihat kepada rakyat diungkapkan di ayat 8, ayat 13, dan ayat 26. Kepada anak, nasihat ini juga ditujukan di ayat 3 dan ayat 15. Kepada orang tua, nasihat ini juga ditujukan di ayat 17. Maka semua orang diberikan nasihat melalui bacaan ini, supaya hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, sehingga semua orang dapat menata kehidupannya ke jalan yang Tuhan kehendaki, tidak menjalani kehidupan berdasarkan kehendak pribadi lepas pribadi. Di ayat pertama, Amsal pasal 29 ini mengungkapkan bagaimana seseorang perlu membawa kehidupan untuk mau diajar, mau dinasehati, dan tidak mengeraskan hati dari ajaran dan nasihat. Sebab diungkapkan bahwa jika seseorang tidak mau diajar dan tidak mau mendengarkan nasihat, maka orang tersebut secara tidak langsung menolak kasih karunia, menolak kemurahan Allah, serta menolak apa yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupannya. Kita bisa bandingkan 1 Samuel pasal 2 ayat 25. Maka dengan demikian, ketika Amsal ini atau nasihat ini disampaikan, maka mestinya setiap orang dalam kerendahan hati secara terbuka mau menerima dan memperbaiki seluruh kehidupan ini ke jalan yang Tuhan kenan, dan siap diisi dengan kuasa Roh Kudus, dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupannya. Tentu firman Tuhan adalah firman yang menuntun pada kebenaran. Firman Tuhan adalah firman yang mengajari untuk hidup ke jalan yang Dia kenan, karena firman-Nya adalah pedoman, firman-Nya adalah pelita. Kita bisa bandingkan Mazmur pasal 119 ayat 105. Maka demikianlah firman Tuhan ini kita terima dengan baik,
menuntun kita ke jalan yang Tuhan kenan. Di ayat 25 bacaan ini jelas sekali dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Maka siapakah yang kita takuti dalam hidup ini? Manusiakah? Atau Allah di dalam Yesus Kristus? Sekiranya hati dan seluruh hidup kita memang tertuju hanya kepada Tuhan saja, menghormati Tuhan, dan saling menghargai dalam seluruh kehidupan ini, sehingga sikap yang tidak benar untuk mencari muka itu jauh dari seluruh kehidupan kita. Kita bisa bandingkan ayat 26 bacaan ini. Seseorang yang mencari muka bisa jadi di sisi yang lain mengorbankan orang lain. Satu sikap yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22, ketika orang-orang mau mencoba Yesus dalam hal ketaatan kepada Allah ataukah ketaatan kepada pemerintah. Maka jelas sekali kata-kata Yesus dalam bacaan ini di Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22. Lakukan hak dan kewajiban kepada pemerintah dan lakukan hak dan kewajiban kepada Allah. Maka hak dan kewajiban kita dalam seluruh kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, lakukanlah dan terimalah. Dan segala hak dan kewajiban secara iman di hadapan Allah, lakukanlah dan terimalah. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai seluruh hidup kita, dan kita sungguh terbuka atas nasihat, atas setiap ajaran yang kita dengarkan berdasarkan firman Tuhan, sehingga tak sedikit pun kita mengalami ketersinggungan atau tak sedikit pun kita mengalami kekecewaan untuk setiap firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan menuntun pada kebenaran, menuntun pada kebaikan, menuntun pada kedewasaan iman. Mintalah Tuhan dalam kuasa Roh Kudus menyertai untuk setiap nasihat yang kita terima. Karena jika hanya dengan mengandalkan diri kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, sebanyak apapun nasihat dan ajaran dari firman Tuhan, tentu tak mampu kita lakukan. Namun dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman. Tuhan menolong kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Dengan firman-Mu kami belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam seluruh hidup kami. Berserah kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami semua. Pakai kami untuk melayani-Mu di tempat kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga besar kami, dalam lingkungan pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Karena kami tahu dan kami percaya, hanya dengan kuasa-Mu lah ya Tuhan, kami dimampukan menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Peliharakan ya Tuhan, kasihilah ya Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan hiburkan. Yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam beban, Tuhan mampukan menjalani setiap perjuangan kehidupan, dan kiranya ya Tuhan iman yang teguh senantiasa dianugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menaungi. Demikian ya Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam perjuangan, baik dalam bangku studi, perjuangan dalam mencari pekerjaan, perjuangan dalam mencari pasangan hidup. Oh Tuhan, dengarkanlah setiap seruan anak-anak-Mu ini, biarlah segala yang terbaik bagi-Mu dinyatakan bagi mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur boleh menikmati kasih karunia-Mu
dalam ulang tahun Kabupaten Tanah Toraja. Biarlah ya Tuhan, oleh kuasa-Mu dan hikmat-Mu, Tuhan memberkati pemerintah kami. Oleh kuasa-Mu dan hikmat-Mu, Tuhan memberkati negeri kami ini, dan sukacita menjadi bagian dari seluruh kehidupan kami. Layakkanlah kami senantiasa menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Kami sungguh berdoa hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.